Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka. Nah, jadi begini ya. Saya akan menjelaskan tentang pembina ideal, postur pembina ideal dalam pramuka. Pertama, kita ini sebagai pembina. Pembina itu berarti membina, membimbing, terus kemudian melatih, semuanya lah. Intinya semuanya banyak yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan. Sekarang kita harus berpikir tentang pembina ideal itu bagaimana. Sekarang berkaitan dengan tugasnya. Tugas pokok pembina itu yang pertama adalah membina pramuka dengan menerapkan prinsip. Ada 3 prinsip yang harus dijelaskan. Pertama, prinsip dasar kepramukaan. Itu ada 10 macam prinsip. Yang kedua, berkaitan tentang metode kepramukaan. Itu metode. Yang ketiga adalah sistem among. 3 prinsip ini harus dijalankan oleh seorang pembina. Yang pertama, apa tadi? Sistem among, metode kepramukaan, dan juga yang terakhir adalah prinsip dasar kepramukaan. 3 itu harus. Dalam semua bimbingan yang diberikan oleh pembina pramuka, 3 itu harus dijalani. Itu yang pertama. Yang kedua merencanakan kegiatan pramuka. Ya, merencanakan kegiatan pramuka dengan memperhatikan 3 pilar. Yang pertama, 3 pilar. Itu ada 3. Kegiatan pramuka tidak boleh ketinggalan zaman. Yang kedua itu harus kekinian. Yang ketiga itu harus baru. Nah, 3 itu. Jadi setiap kegiatan kepramukaan harus tidak boleh ketinggalan zaman, kekinian, dan harus baru. Itu tugas-tugasnya. Jadi intinya kepramukaan sebagai seorang pembina itu harus membina dengan 3 prinsip tersebut: sistem among, metode kepramukaan, dan juga sistem prinsip dasar kepramukaan PDK dan MK. Dan yang kedua adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang pembina itu harus tidak boleh lepas dari tiga prinsip, 3 pilar. Yang pertama kekinian, yang kedua kebaruan, yang ketiga itu tidak ketinggalan zaman. Sekarang gini, jiwa seorang pembina itu jiwanya itu harus benar-benar jiwa yang besar. Bukan orang pembina itu ketika ada anggota-anggota yang tidak bisa, itu gak langsung lantas marah terus kemudian anggotanya dibilang kamu kok gak bisa, dicemooh. Bukan seperti itu pembina. Pembina itu harus bisa mengetahui dulu, mengidentifikasi kenapa kok dia tidak bisa melakukan tugas-tugas yang telah diberikan oleh pembina. Setelah kita tahu apa sebab-sebabnya, maka kita motivasi. Nah, ini salah satu tugas pembina adalah motivator dalam setiap anggotanya. Andaikan tidak bisa melakukan tugas-tugas, maka kita mengidentifikasi dulu. Yang kedua, kita motivasi agar dia bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Jiwa pembina, terus kemudian peran. Ada 2 ya, peran dan arah pembina. Ini penting sekali. Jadi jangan sampai apa yang dia katakan itu tidak sesuai dengan perilakunya. Jadi harus ada kesesuaian antara perilaku dan juga perkataannya. Jadi katanya orang bijak itu, seorang yang bijak akan dilihat, janganlah lihat dari perkataannya, tapi lihat dari perilakunya. Ya, itu yang sulit ya. Itu yang sulit zaman sekarang, itu yang sulit. Karena contoh dari perilaku itu akan sangat-sangat efektif daripada perkataan. Ya, saya ulangi lagi. Contoh dari perilaku itu benar-benar lebih efektif daripada perkataan. Orang memberitahu kepada orang lain, jangan buang sampah sembarangan. Itu kan dari perkataan. Nah, itu dari perkataan. Ada yang satu lagi contohnya, orang setiap buang sampah pasti selalu di tempatnya, tidak dibuang sembarangan. Andaikan di samping-sampingnya ada sampah, langsung dibuang. Di antara 2 itu, maka yang paling lebih efektif adalah contoh dengan perilaku. Contoh dengan perilaku itu lebih efektif.
Jadi lebih efektif pembinanya langsung buang sampah di tempatnya ketimbang dengan kata-kata tolong buang sampah di tempatnya gitu. Jadi contoh perilaku itu lebih efektif ketimbang contoh perkataan. Inilah yang harus dipegang, yang harus menjadi dasar seorang pembina, bahwasanya pembina itu bukan hanya mengarahkan tapi dirinya sendiri juga harus sesuai dengan metode, dengan prinsip-prinsip kepramukaan. Demikian dari saya, itulah sekilas tentang postur ideal seorang pembina pramuka. Salam pramuka.